Sekali lagi, selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan atas setiap hari yang spesial untuk setiap kita masing-masing yang tidak dirayakan oleh setiap orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, khususnya kepada Yesus Kristus. Hari ini di satu hari yang spesial karena hanya di dalam Kristus Yesus saja yang bangkit dari kematian dan menyatakan akan satu kemenangan di dalam setiap apa yang diimani oleh seluruh orang di seluruh muka bumi ini. Maka saya bersyukur pada Tuhan hari ini bisa kembali datang di Shanghai setelah kemarin saya memimpin kebaktian di Beijing, dan bersyukur banyak jiwa berespon kepada Tuhan dan berkata, ini aku Tuhan, aku mau kembali dan ditemukan di dalam Engkau. Maka sebelum kita akan sama-sama masuk dalam firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita bersama-sama berdoa. Sekali lagi mari kita bersama-sama berdoa. Saudara, doakan saya supaya saya diberikan kekuatan untuk dapat menyampaikan firman dengan benar dan dengan baik. Dan biarlah setiap apa yang ada di dalam dirinya, kelelahan bukanlah sesuatu yang big deal, tetapi biarlah setiap apa yang disampaikan sungguh-sungguh Tuhan bekerja. Dan saudara, doa untuk dirimu, doa untuk berkasih sebelah kanan dan sebelah kirimu, supaya setiap kita mengalami berkat yang sama, menikmati firman yang sama, dan kuasa penyertaan Tuhan yang sama. Mari kita bersama-sama buka suara, semuanya buka suara, kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih ya Tuhan atas setiap apa yang Tuhan percayakan pada hari ini. Dan kami berdoa supaya Tuhan sendiri yang bekerja, membawa setiap kami masing-masing, untuk kami dapat melihat akan pentingnya firman Tuhan untuk kami pada hari ini. Dan biarlah Tuhan Engkau sendiri yang bertakhta memimpin setiap kami masing-masing. Dan biarlah tidak ada satupun yang tidak diberkati oleh Tuhan, tapi kami semua mengalami berkat-Mu, dan setiap kami sungguh-sungguh dapat dimenangkan di dalam kebenaran yang hanya ada di dalam Kristus Yesus. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami serahkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersama-sama berdoa, kami berterima kasih. Amin. Mari kita membuka di dalam kitab suci. Kita membuka di dalam Lukas 15. Di dalam Lukas 15 ayat 11 sampai ayat yang ke-32. Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-32. Bagian ini sudah menjadi satu bagian yang sering kali kita baca, dan juga bagian ini juga sudah menjadi satu bagian yang tadi sudah didramakan di dalam drama singkat tadi. Tapi saya mengajak saudara sekalian untuk sekali lagi kita membaca bagian ini, dan kita sekali lagi berusaha untuk mengerti akan apa yang ada di dalam perumpamaan ini. Dan saya akan membacakan ayat yang 11, lalu saudara baca ayat yang ke-12, terus silih berganti sampai ayat yang ke-32. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata Yesus kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah menghabiskannya semuanya, timbullah di sana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika dia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergerak hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa,
Aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya padanya, apa maksudnya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembeli anak lembu tambun, karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan dia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan anak-anak sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembeli anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Sekian pembacaan akan firman Tuhan. Saudara sekalian, waktu hanya berjalan satu kali, dan waktu tidak akan pernah akan kembali. Di saat kita melihat waktu dimulai dengan dari waktu 0, dia terus berjalan menuju kepada satu kelanjutannya, dan dia tidak pernah akan kembali kepada titik 0 lagi. Dan pada saat kita melihat inilah sesuatu hal realita, bagaimana hidup manusia tidak bisa lepas dari waktu, di mana waktu memang gratis, tetapi waktu ada harganya. Waktu memang gratis, tetapi waktu itu ada maknanya. Dan waktu tidak bisa saudara miliki, karena waktu bukan milik saudara, tapi waktu adalah milik Tuhan. Tetapi waktu yang diberikan oleh Tuhan bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Waktu memang tidak bisa disimpan di dalam kantong, tetapi waktu bisa digunakan dengan manfaat yang sebenar-benarnya. Maka sekali waktu hilang, maka waktu akan terus berjalan, dan sudah tidak bisa lagi mendapatkan kembali akan waktu. Inilah akan perjalanan waktu, yang di satu sisi waktu begitu kita dambakan, tapi waktu juga adalah waktu yang kejam. Berapa banyak orang yang hari ini karena sudah kehilangan waktu atau sudah kelewatan waktu, maka mereka menyesal. Begitu banyak orang yang menyesal karena belum bertobat. Banyak mereka yang menyesal karena mereka belum tahu akan kebenaran. Karena mereka menyesal karena belum pernah menerima cinta kasih. Berapa banyak orang yang menyesal, berapa banyak yang komplain, berapa banyak yang melihat akan perjalanan hidup manusia, dan mereka menilai apa yang dilewati di dalam waktu-waktunya, dan mereka menyadari kami adalah orang yang sudah terlewati dari waktu itu, dan kami sudah terlewati dari setiap apa yang sudah Tuhan berikan. Di dalam Greek filosofi atau di dalam filsafat Yunani, kita menemukan ada satu slogan yang begitu terkenal. Tidak peduli saudara tahu tidak tahu, bukan berarti slogan itu tidak terkenal. Tapi slogan itu begitu booming, begitu terkenal, yaitu dengan satu bunyi, yaitu Pantarei kai uden menei. Pantarei kai uden menei. Itu adalah satu slogan yang muncul dari seorang filsuf Greka yang bernama Heraklitos. Pantarei kai uden menei, yang memiliki satu arti, yaitu semua mengalir, semua berjalan, dan semua tidak ada yang tinggal tetap. Maka dia menyatakan bahwa sekali berjalan, sekali bergerak, maka dia tidak akan pernah sama di dalam setiap gerakan.
Maka pada saat Heraklitus mengatakan itu, dia memberikan contoh di dalam dua macam contoh. Contoh yang pertama yaitu api. Api di saat bersinar, seringkali orang hanya melihat bahwa api itu adalah terang. Dan seringkali kita melihat bahwa api adalah memiliki panas. Dan kita melihat api memiliki satu warna yaitu merah. Tetapi para saudara jeli dan melihat dan memperhatikan dengan kembali fokus akan api itu, saudara akan menemukan di dalam hawanya yang panas, di dalam warnanya yang merah, dan di dalam setiap apa yang ada di dalam gerakannya itu, ada satu gelora, di mana gelora itu tidak pernah sama. Gelora itu terus berbeda-beda, terus bergerak-gerak, dan api itu tidak pernah di dalam settingannya melakukan hal yang sama. Pada saat kita melihat saudara sebagai seorang fotografer, di saat saudara memfoto akan api, saudara coba ribuan kali, saudara tidak akan menemukan akan gerakan yang sama di dalam apa yang menjadi gelora dari api itu tersebut. Kenapa gelora api tersebut bergerak, dan sekali bergerak dia tidak pernah sama? Karena di situ dinyatakan, karena api dia bergerak setia kepada satu, yang Heraklitus katakan bahwa api bergerak, dan gerakan itu dia bergerak karena dia setia kepada satu, yaitu the invisible order, atau satu perintah yang tidak kelihatan di dalam alam semesta. Maka Heraklitus mengatakan, api bergerak bukan berarti dia ngawur, tapi dia bergerak mengikuti apa yang sudah dinyatakan oleh perintah yang tidak kelihatan. Sehingga sekali dia bergerak, dia tidak sama di dalam setiap gerakannya, dan dia mengikuti natur yang diberikan oleh the invisible order. Maka saudara akan menemukan kesulitan demi kesulitan di saat saudara berusaha untuk menemukan gerakan yang sama, gelora yang sama di dalam satu api. Saudara, maka Heraklitus mengatakan bahwa natur saja, alam semesta saja, mereka bukan asal-asalan bergerak, tapi dia bergerak mengikuti akan the invisible order yang sudah ditetapkan oleh Allah. Dan pada saat kita melihat hal yang kedua, yaitu Heraklitus mengatakan, coba lihat air, coba pergi ke Butong, lihat di Huangpu River, sudah coba lihat akan air yang bergerak menerus-menerus, dan sudah coba ambil picture, sudah coba ambil foto setiap gerakan-gerakan air yang ada di sungai tersebut. Apakah pada saat saudara memfoto, saudara akan menemukan dari satu picture, saudara akan menemukan semua gerakan air, saudara bisa temukan sama di dalam setiap letaknya. Saudara akan menemukan bahwa dari setiap gerakan air, saudara boleh foto ribuan kali, dan saudara akan menemukan tidak ada satupun yang bergerak sama. Mengapa demikian? Karena air yang kelihatannya begitu damai, air yang kelihatannya begitu jernih, tapi sekali dia bergerak, gerakan air adalah satu gerakan yang tidak pernah setting. Dia tidak pernah mengikuti akan satu hal di dalam gerakannya. Dia tidak pernah di set up untuk bergerak sama. Tetapi sekali air bergerak, dia bergerak dengan berbeda-beda, dan setiap gerakan itu bukan gerakan yang ngawur. Meskipun tidak pernah sama, tetapi gerakan itu adalah gerakan yang setia, yang kembali kepada the invisible order, kata Heraklitus, yaitu dia mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh yang ada di atas. Tapi pertanyaannya, pada saat Heraklitus mengatakan kalau di saat api terus bergerak dan juga air terus bergerak, gerakan-gerakan ini kembali kepada the invisible order yang sudah menetapkan bahwa never setting di dalam setiap gerakannya. Pertanyaannya adalah, siapakah yang menjadi figur di dalam pemberi the invisible order? Pada saat kita melihat di dalam Greka, mereka percaya akan satu figur, yaitu namanya Zeus. Zeus adalah dewa di atas segala dewa. Dan pada saat kita melihat Zeus yang adalah dewa dari segala dewa, maka dia dianggap sebagai God, dia dianggap sebagai Tuhan, dia dianggap sebagai figur yang terbesar. Tetapi saudara, Zeus adalah Zeus yang juga akhirnya jatuh di dalam problem-problem etika di dalam hidupnya. Tetapi pertanyaannya adalah,
Jika kita melihat orang menilai Heraklitos saja bisa melihat di dalam alam semesta ada the invisible order, berarti alam semesta bukan hidup atau bukan berjalan dengan sendirinya, tetapi alam semesta pun, air sekalipun, api sekalipun, punya tanggung jawab di hadapan Sang Pencipta, yaitu mereka bergerak dan setiap gerakan mereka tidak pernah sama. Maka hari ini saya mengapa membuka dengan statement Pantarei dan Udenmenei untuk mengajak saudara sekalian melihat di dalam hidup saudara hari ini, apakah saudara hidup kembali kepada the invisible order? Apakah saudara pada saat hari ini hidup? Apakah saudara kembali kepada apa yang Tuhan pimpin di dalam hidup saudara hari ini? Apakah saudara hari ini memutlakkan diri, atau saudara hari ini hidup tetapi saudara hanya menentukan setiap jalan hidupmu tanpa engkau mengkaitkan dengan the invisible order yang seharusnya? Maka hari ini terlalu banyak manusia sudah menghilangkan the invisible order jauh-jauh dari hidup kita. Seringkali kita mengatakan, aku tidak butuh lagi the invisible order. Kenapa? Karena saya mengambil keputusan sendiri, karena hidup adalah urusan saya. Maka saya sudah tidak perlu lagi diatur, saya tidak perlu lagi Allah, saya juga tidak perlu akan firman Tuhan lagi. Saya akan hidup by my own. Maka itulah satu hal kegagalan manusia hidup dan dunia ini, yaitu mendelete the invisible order dan mendelete Sang Pemberi hidup di dalam hidup manusia. Maka kita akan kembali kepada kitab suci. Di dalam kitab suci kita melihat bagaimana seorang ayah memiliki akan dua anak, yang satu adalah anak sulung, yang satu adalah anak bungsu. Dan saudara pada saat melihat ayah ini begitu mengasihi dua-duanya, mengasihi bungsu, mengasihi sulung. Dan saya percaya ayah yang baik pasti akan mendidik anak-anaknya dengan konsep yang baik. Pasti bukan hanya sekedar konsep yang baik, tapi dia pasti akan memberikan didikan dengan konsep yang benar. Dan pada saat dia sangat mengasihi anak yang sulung dan mengasihi anak yang bungsu, saya percaya bahwa ayah ini pun akan memberitakan firman Tuhan kepada anak sulung dan anak bungsu, supaya jangan lupakan kerajaan Allah, jangan lupakan tentang Tuhan, jangan lupakan akan ayah yang begitu mengasihi anak, dan ayah yang rela mengasihi anak untuk mengorbankan apapun. Pada saat kita melihat dalam konteks seperti ini, sama-sama mereka sudah mendengar firman, sama-sama mereka sudah mendengar setiap kebenaran, tetapi kita melihat dua kondisi yang kita lihat melalui cerita yang ada dalam kitab suci. Pertama, yaitu kita belajar dari anak bungsu tadi. Sudah lihat mokongnya seperti apa anak tadi? Sudah lihat rusaknya kayak apa anak tadi? Sudah lihat dari tampangnya sudah kelihatan bukan? Sudah dia sangat menjiwai bukan? Sudah coba lihat, inilah satu hal bagaimana anak bungsu sudah mendengar firman, anak bungsu sudah menerima didikan, dan anak bungsu sudah menerima yang baik dan yang benar dari ayahnya. Tetapi saudara, apakah setiap orang yang sudah memberitakan kebenaran, setiap orang yang sudah memberitakan akan isi firman Tuhan, apakah setiap orang yang sudah berteriak mengatakan kembalilah kepada Tuhan, apakah setiap mereka yang sudah mendengar pasti berespon dengan benar? Kita melihat salah satu respon, yaitu anak bungsu berkata, tidak, saya tidak mau lagi kembali pada firman Tuhan. Saudara, di sini saya bisa merasakan di mana seorang ayah yang sudah mendidik dengan begitu keras, yang membawa untuk apa, supaya kita kembali pada firman, tetapi tidak didengar oleh sang anak. Maka betapa gregetannya seorang ayah. Tetapi pada saat gregetan dicampur dengan cinta kasih, maka semuanya itu menjadi suatu gregetan yang indah. Pada saat anak bungsu sudah mendengar, sudah mendapat yang baik, akhirnya dia berkata apa? Saya akan tinggalkan rumah ini, dan engkau sebagai papa berikan hakku, berikan apa yang seharusnya kau berikan padaku. Dan pada saat semuanya diberikan padaku, dan aku akan menukarkan mata uang asing, saya tidak akan lagi pakai rupiah, saya akan ganti dengan renminbi, dan saya akan pakai dengan renminbi, dan saya akan pergi
jauh dari negeriku, dan aku akan tukar semuanya itu untuk aku hidup jauh daripada rumahku. Hari ini kita adalah orang yang paling bisa mencicipi kehidupan anak-anak bungsu. Bukan semua pasti, tetapi pada saat kita melihat, kita bisa mencicipi, kita memperoleh uang, memiliki jajanan, uang jajan, dan kita memakai akan satu hal. Ini adalah bagian yang sudah dipercayakan. Dan saya akan menukar ini dari dolar menjadi renminbi, atau dari rupiah menjadi renminbi. Rugi banget. Dan pada saat kita melihat, ini yang sering kali dilakukan. Dan pada saat kita melihat keluar negeri dan kita menggunakan renminbi kita, pertanyaannya, apa yang saudara gunakan? Jika saudara sudah menerima hakmu, saudara sudah menukarkannya, apa yang kau lakukan? Sudah banyak dari kita sudah mendapatkan apa yang menjadi hak kita sebagai mahasiswa. Kita sudah memperolehkan hak apa kita sebagai bisnismen. Kita sudah memperoleh hak apa kita sebagai orang-orang yang dikirim ke negeri ini. Dan pada saat kita menerima hak kita dan kita sudah meninggalkan rumah kita, apa yang saudara lakukan di negeri yang jauh dari rumah kita ini? Berapa banyak mereka yang jauh meninggalkan rumah, yang dulunya begitu aktif di dalam gereja, yang begitu aktif di dalam rumah Tuhan, tapi sekali keluar negeri dan akhirnya hidupnya tidak berbeda dengan anak bungsu tersebut. Pergi ke klub, pergi bermabuk-mabukan, pergi berfoya-foya, dan pergi menghabiskan setiap uang yang sudah diberikan, yang katanya berikan hakku, dan aku akan tukar sendiri, dan aku akan menjalani hidupku sendiri. Saudara adalah orang yang paling mengerti orang kehidupan seperti orang bungsu ini. Maka saya akan mengatakan 3 poin terbesar kegagalan seorang yang sudah diberikan firman Tuhan tetapi sudah tidak lagi menghidupinya. 3 hal, yaitu apa? Pertama, saudara berusaha untuk menjadi self-contained person. Saudara berusaha menjadi seorang yang mandiri. Saudara pasti mandiri adalah sesuatu yang positif. Pasti mandiri adalah sesuatu yang memang perlu ada. Tetapi saudara, bukan berarti saudara seorang yang mandiri, saudara menjadi self-contained, dan akhirnya saudara mengatakan, I don't need anymore my family. Saya tidak butuh lagi keluarga. Saya tidak butuh lagi orang lain. Hidupku adalah hidupku, standar semua ku tentukan sendiri, dan nilai ku tentukan sendiri, dan hasil aku tentukan sendiri. Berapa banyak kita melihat kehidupan anak-anak Indonesia sudah jatuh di dalam level seperti ini, mengatakan bahwa sudah tidak butuh lagi relasi dengan Tuhan, sudah menganggap tidak butuh lagi relasi dengan keluarga, dan banyak mengatakan sudah tidak butuh lagi relasi dengan gereja. Saudara, bukankah kemandirian seperti ini begitu membahayakan? Di saat kita melihat di dalam tradisi komunisme, kita melihat bagaimana begitu banyak orang-orang seperti Nietzsche, seperti Karl Marx, seperti Engels, seperti Mao Zedong, di saat mereka mengatakan bahwa apa? Hidup bukan ditentukan dari Tuhan, hidup bukan ditentukan dari dewa, hidup bukan ditentukan dari orang-orang suci. Hidup adalah ditentukan oleh perjuangan hidup kita sendiri. Maka tidak perlu lagi dewa, tidak perlu lagi Tuhan. Kalau perlu, kalau memang Tuhan itu ada, kalau dewa itu ada, mari kita bertarung dengan Tuhan. Itulah hidup manusia. Mengapa orang yang paling susah bertobat adalah orang Chinese? Orang yang paling susah bertobat adalah orang dari Tiongkok sendiri. Kenapa? Karena mereka menganggap, aku berani melawan Tuhan, aku berani melawan dewa, dan aku berani melawan siapapun, karena hidup adalah milikku. Maka ini menjadi satu kemandirian yang fatal, karena manusia sudah lupa siapa Tuhannya. Manusia sudah fatal karena manusia sudah berusaha untuk mendelete the invisible order. Di saat setiap ciptaan Tuhan, semuanya harus ikut apa yang Tuhan tetapkan. Maka saudara, hari ini bukankah saudara hari ini juga adalah orang yang mandiri? Bukankah saudara hari ini adalah orang yang sudah menghidupi jalan hidupmu sendiri? Pertanyaannya, di dalam kehidupanmu, masihkah engkau setia kepada the invisible order yang diberikan oleh pencipta?
Anak bungsu ini sudah mendengar begitu banyak akan apa yang sudah menjadi firman Tuhan, tapi firman Tuhan seakan tidak relevan dengan hidupnya, sehingga dia menganggap semuanya itu membuat dia depresi mendengar firman Tuhan, menganggap dia terasa dipenjarakan di dalam firman Tuhan, dan akhirnya berkata, saya mau mandiri, saya tidak mau lagi diatur oleh firman Tuhan. Maka Tuhan, berikan hakku sebagai manusia, sebagai anakmu, dan aku akan pergi menjalani hidupku sendiri. Hal yang kedua, anak bungsu ini pada saat dia berkata bahwa berikan hakku, aku akan tukar semuanya, aku akan jauh-jauh daripadamu. Kedua, dia jatuh di dalam self-arrogance. Dia memiliki arogansi dan kesombongan yang begitu liar. Kenapa? Karena sudah tidak anggap ayah adalah ayah, sudah tidak lagi patuh kepada orang tua. Apalagi di sini menjadi satu gambaran, sudah tidak patuh lagi kepada Tuhan, sudah tidak lagi patuh kepada setiap firman, sudah tidak lagi patuh kepada setiap apa yang gereja kerjakan, yaitu mengajak setiap jiwa untuk hidup suci, hidup kudus, dan hidup setia di hadapan Tuhan. Berapa banyak orang-orang yang sudah menerima akan firman Tuhan, tapi mereka menganggap dengan satu arogansi bahwa apa? Saya tidak butuh lagi Tuhan, tidak usah memberitakan Injil kepada saya. Saya tidak perlu lagi akan setiap pemberitaan firman Tuhan lagi. Kenapa? Karena saya yang menentukan firman itu saya butuhkan atau tidak. Maka saudara, manusia sekarang sudah berusaha, sudah lagi tidak kembali kepada ketakutan kepada Allah, tapi manusia hanya mengharapkan akan apa yang dikatakan oleh Abraham Maslow, yaitu melakukan self-actualization, atau mengaktualisasikan diri, atau membuktikan diri bahwa aku bisa dan tidak butuh orang lain. Maka no more dependence. Tidak ada lagi satu hal kita bergantung kepada Tuhan seperti kita bergantung kepada orang tua. Maka di sini kita melihat jika kita sudah kehilangan dependence kepada Tuhan, maka sudah betapa berbahayanya hidup saudara. Hari ini saudara mungkin sudah bertumbuh dewasa, dan di saat orang tua kita semakin lama akan semakin tua, orang tua kita semakin lama kesehatan akan semakin menurun, dan pada saat kita melihat hal yang seperti ini, bukankah saudara harusnya bukan semakin menjadi orang yang independen, tapi saudara masih punya tanggung jawab terhadap setiap orang tua yang sudah Tuhan anugerahkan. Dan pada saat kita melihat hal seperti ini, mari kita percaya bahwa apa? Kita bukan dicipta, kita bukan didesain untuk menjadi orang yang arogan di dalam hidup ini, tapi kita dipanggil untuk menjalankan setiap apa yang sudah Tuhan tetapkan, yang sudah Tuhan anugerahkan, untuk kita jalankan bersama-sama dengan penuh cinta kasih. Tetapi anak bungsu ini berkata, no. Dia berkata, tidak, cukup berikan hakku, dan aku akan pergi on my own, dan aku akan mengerjakan segala sesuatunya. Tidak perlu lagi, no more relationship with family lagi. Tidak ada perlu lagi relasi lagi dengan Tuhan, apalagi dengan gereja. Tidak ada hubungan. Maka berapa banyak kita melihat orang-orang seperti macam ini. Orang macam ketiga, yaitu di mana anak bungsu ini memiliki satu jiwa self-rebellion, yaitu memiliki jiwa memberontak. Kenapa? Karena sudah mendengar firman Tuhan, sudah mendengar akan setiap kebenaran firman Tuhan, sudah dididik dengan benar oleh sang ayah, tapi justru dia tidak lagi memperjuangkan visi, misi, dan aksi yang diberikan oleh orang tuanya. Tetapi dia mengatakan apa? Aku akan memperjuangkan visiku sendiri, aku akan memperjuangkan misiku sendiri, aku akan memperjuangkan aksiku sendiri. Maka seleraku itulah yang kukerjakan. Maka berapa banyak anak-anak muda, khususnya anak-anak Kristen, tapi mereka yang pada saat sudah menjalani hidupnya sendiri, dan akhirnya justru tidak bisa diatur oleh firman Tuhan, tidak bisa diatur oleh gereja, tidak bisa diatur oleh keluarga, dan tidak bisa diatur di dalam mengerti kebenaran firman Tuhan. Berapa mandirinya engkau, berapa arogannya engkau, betapa memberontaknya hatimu. Dan saudara, ini adalah sebuah realita di dalam drama tadi yang memainkan tadi sangat menjiwai betapa kemandiriannya, menjiwai akan arogansinya, dan juga menjiwai akan jiwa pemberontakan yang ada di dalamnya. Tetapi dalam cerita tadi ditunjukkan semandiri-mandirinya manusia,
searogansinya manusia, dan jiwa memberontak sampai seliar apapun, saya akan memberikan satu fakta, yaitu apa? Kemandirian seseorang, arogansi seseorang, dan pemberontakan seseorang ada limitnya. Seliar-liarnya, semandiri-mandirinya, dan searogan-arogannya, suatu kelak mereka akan bertemu dengan satu titik di mana mereka tidak bisa lagi mandiri. Mereka tidak akan bisa lagi arogan. Mereka tidak akan bisa lagi memberontak. Kenapa? Karena memang setiap kemandirian, arogansi, dan juga setiap pemberontakan itu ada batasnya. Dan di saat tiba batasnya, saudara akan tahu, saudara tidak bisa lagi melakukan semua yang saudara pikir. Orang yang pernah mengalami bangkrut baru tahu perasaan seperti ini, mencicipi sedikit apa yang di situ. Saudara belum pernah bangkrut tidak akan pernah tahu batas-batasnya. Saudara pernah menjalankan suatu bisnis, di saat saudara bangkrut itu saudara tahu bahwa setiap apa yang kita usahakan itu tidak selalu mulus. Apa yang saudara berusaha untuk visikan, saudara berusaha misikan, saudara berusaha aksikan, belum tentu semua bisa berjalan dengan lancar. Kenapa? Karena memang semuanya itu ada batasnya. Dan saya akan membiarkan orang yang paling sombong untuk sombong. Saya akan membiarkan orang yang arogan tetap arogan. Karena orang seperti akan tahu seberapa arogan-arogannya kau akan jatuh di dalam arogansimu sendiri. Dan kau akan tahu bahwa arogansimu itu adalah titik jatuhnya engkau, dan engkau tahu itu not good enough for you. Maka sudah waktunya akan tiba. Setiap orang-orang yang arogan akan menemukan akan kejatuhannya. Orang yang paling mandiri pun akan menemukan. Orang yang paling memiliki jiwa memberontak juga akan menemukan. Anak bungsu tadi di dalam cerita tadi, dia sudah mengeluarkan semuanya yang buruk, semuanya yang mandiri, yang arogan, dan jiwa pemberontakannya, dan dia sudah berusaha puaskan semuanya sampai limit yang paling puncak, dan akhirnya semuanya kosong. Akhirnya semuanya lewat, dan akhirnya yang ada adalah penyesalan demi penyesalan. Maka saya tadi mengawali dengan satu hal, waktu hanya satu kali, dan sekali waktu berjalan tidak akan pernah kembali. Jika orang yang sudah terlewati oleh jalan itu atau terlewati oleh waktu itu, dia akan menyesal. Maka sudah hari ini berapa banyak kita yang sudah menerima anugerah Tuhan. Kita di Indonesia sudah dengar banyak firman Tuhan. Kita yang sudah menerima didikan dari keluarga, kembali kepada firman. Tapi berapa banyak di saat kita sudah menjauhi akan jarak, kita jauh dari rumah, kita jauh daripada keluarga, dan kita jauh daripada kehidupan yang begitu aman di rumah kita. Tapi saat ini, hari ini, kita harus bergumul hal yang sama seperti yang dihidupi anak bungsu ini. Maka hari ini saya berkata, hei engkau yang hari ini hidup mirip anak bungsu, hari ini adalah hari di mana saudara harus kembali membangun komitmen saudara di hadapan Tuhan dan berkata, saya tidak mau jatuh seperti anak bungsu yang tadi dalam drama tadi. Saya tidak mau lagi jatuh, dan saya mau diingatkan kembali untuk berjalan di dalam jalan yang benar dan kembali di dalam rumah Tuhan. Dan saya mau dibentuk oleh Tuhan menjadi bagian di dalam kerajaannya. Maka anak bungsu, hari ini adalah satu hari. Di dalam hari ini saudara bisa kembali kepada Tuhan, bangun komitmen kembali di hadapan Tuhan. Tetapi hari ini saya bukan stop hanya membicarakan tentang anak bungsu. Hari ini saya akan juga membicarakan tentang satu figur lagi, yaitu yang adalah anak sulung. Anak sulung, apa bedanya dengan anak bungsu? Yaitu apa? Yaitu memang yang pertama, yaitu anak sulung dilahirkan pertama, anak bungsu dilahirkan kedua. Orang goblok juga tahu. Tetapi saya ingin mengatakan satu hal, yaitu apa? Bedanya anak sulung dengan anak bungsu, yaitu anak bungsu dia sudah mendengar firman Tuhan, tapi dia memilih untuk keluar dari gereja. Dia memilih untuk keluar dari rumah. Dia memilih untuk melakukan satu pemberontakan, melakukan akan satu arogansi, dan melakukan kemandirian di luar gereja atau di luar rumah Tuhan. Tetapi pada saat kita melihat anak sulung,
Justru dia berada di dalam rumah Tuhan, dia berada di dalam rumah ayahnya, dan dia berada, tanda kutip, inside the church. Dan pada saat saudara melihat bagian dalam kitab suci ini sedang membicarakan tentang siapa? Membicarakan orang-orang yang berada di dalam gereja. Kalau dalam kembali kepada konteks kitab suci, konteks anak sulung ini sedang membicarakan tentang orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat, orang-orang yang melayani di bait suci. Saudara tadi sudah pada saat melihat anak sulung, pada saat melihat anak bungsu diterima oleh ayahnya, lalu dia mengatakan apa? Papa, kenapa engkau harus menerima adikku yang sudah rusak seperti ini? Kenapa engkau mau menerima orang yang tidak beres seperti ini? Meskipun dia adalah adikku sendiri, sekali berdosa tetap berdosa. Saudara, di dalam hukum tradisi Yahudi, di saat saudara mencuri, saudara harus dihukum. Di saat saudara melakukan perzinahan, saudara harus dihukum. Maka di dalam hukum Islam itu sangat mirip dengan hukum Yahudi. Kalau saudara mencuri, tangan harus dipotong. Di saat saudara melihat dengan matamu melihat perzinahan, matamu harus diambil. Maka itu adalah satu hukum yang adil. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Maka itulah satu hal menjadi hukum yang adil. Hari ini jika diperhadapkan dengan saudara, berapa banyak saudara sudah mencuri, berapa banyak saudara sudah melakukan hal-hal yang tidak setia kepada firman Tuhan. Kalau saudara jujur dan melakukan banyak dosa dan diperhadapkan dengan kitab suci, banyak hal yang harus dipotong dalam hidupmu. Jari-jarimu mungkin harus dipotong, hatimu harus dipotong, tubuhmu harus dipotong. Kenapa? Karena saudara sudah tidak lagi memakai dengan benar. Termasuk, maafkan, alat kelaminmu. Kalau sudah kau pakai dengan hal yang tidak beres, di dalam tradisi Yahudi pun harus dipotong. Saudara, inilah satu hal yang bukan main-main. Di saat saudara mau minta keadilan, hidup adil dulu, hidup benar dulu, baru saudara bisa memberitakan akan satu hal, yaitu apa? Mengatakan bahwa saya adalah orang yang harus dibenarkan. Saudara berhasil melihat inilah satu realita. Anak sulung melihat anak bungsu sudah bermain pelacur, anak bungsu sudah berfoya-foya, sudah menggunakan akan obat-obat terlarang. Sesuai dengan hukum, matikan dia. Tetapi saudara pada saat melihat ini ada satu hal, sebuah realita. Pada saat orang Farisi melihat ada seorang pelacur di bawah kaki Yesus, di mana seorang pelacur itu berusaha untuk minta ampun. Saudara, saya ingin tanya, pelacur di saat melakukan dosa harusnya dihukum apa? Kalau di Indonesia langsung tangan kakinya diikat di satu tongkat lalu dipertontonkan di kampung. Setelah itu apa? Setelah itu dikepukin rame-rame. Itulah dosa yang harus dipanis. Itulah dosa yang harus dihukum. Itulah dosa yang harus menerima yang setimpal. Itu baru fair. Hari ini banyak orang dalam gereja sendiri adalah orang yang not fair enough. Kenapa? Menyembunyikan something behind setiap life yang ada di dalam diri. Coba lihat saudara, Farisi pada saat mengatakan, Yesus, ada orang yang berzina, perempuan ini dia sudah berzina, ketahuan berzina. Maka menurut hukum Musa, Musa mengatakan bahwa orang yang sudah melakukan dosa, dia harus dihukum rajam batu. Yesus, engkau adalah orang yang mengerti hukum Musa, bukan? Engkau yang mengerti doktrin kekristenan, bukan? Engkau yang mengerti akan doktrin yang diberikan oleh Allah, bukan? Maka Yesus, rajamlah anak ini, rajamlah akan perempuan berzina ini. Yesus rajam tidak? Halo? Yesus rajam tidak? Tidak. Pertanyaannya, kalau Yesus tidak rajam, berarti apakah hukum Musa itu salah? Berarti firman Tuhan itu salah? Berarti kitab suci itu salah? Apakah Yesus menyalahi akan setiap firman Tuhan yang ada dalam sini? Kalau saya akan tanya lagi,
Apakah orang Farisi pada saat mengutip kitab suci, apakah berarti dia salah? Salah tidak, saudara? Tidak salah, bukan? Dia hanya membacakan apa yang tertera di dalam kitab suci. Dia membacakan apa yang ada. Coba lihat, jangan berzina. Lalu dia mengatakan kalau berzina harus dihukum. Bukankah itu sesuai kitab suci, sesuai firman Tuhan? Hari ini berapa banyak orang Kristen berani comot-comot Alkitab, tetapi apa yang terjadi? Berani comot-comot Alkitab, tetapi tidak kembali kepada konteks yang ada di dalam firman Tuhan. Pada saat Yesus mendengar kata, yaitu apa? Hei, guru, orang ini berzina, sesuai hukum Musa, dia harus dirajam batu. Ayo guru, do something. Yesus hanya menulis di spasi dan mengatakan, barang siapa yang di dalam hidupnya tidak pernah berdosa, boleh lempar batu. Sudah, para saat sudah bayangkan, orang-orang Farisi sudah pegang batu, sudah gatal tangannya, kepingin bunuh tuh perempuan itu. Kenapa? Karena pembunuhan yang dilegalkan adalah pembunuh yang seperti ini. Saudara tidak boleh sembarangan membunuh, bukan? Kecuali kalau ada yang ketahuan, saudara harus lempar batu. Dan lempar batu itu dilegalkan oleh Tuhan. Pembunuhan yang dilegalkan oleh Tuhan. Saudara pasti senang, kan? Wah, berusaha untuk lempar. Tetapi pada saat orang Farisi berusaha untuk lempar dengan dasar kitab suci, Yesus berkata, yang tidak berdosa, silakan lempar batu duluan. Di antara kalian yang merasa dirinya tidak berdosa, boleh lempar. Saudara, kalau kamu jujur, Yesus boleh lempar, saudara. Yesus gak berdosa, kan? Ya kan? Yesus gak berdosa, kan? Dia berhak melempar, tapi dia tidak menggunakan haknya untuk melempar. Justru orang-orang gak punya hak, justru pakai sembarangan tangannya untuk melempar. Saudara, tapi pada saat dia memegang batu, orang mereka memegang batu, lalu diperdengarkan sebuah firman yang mengatakan, di antara kamu yang tidak berdosa, boleh lempar batu. Akhirnya mereka langsung, iya, saya menemukan, aku berdosa nggak ya? Oh iya, berdosa loh. Kok berdosa gimana? Gak boleh lempar. Ya, lempar batu. Akhirnya satu demi satu, tidak ada satu pun yang melempar. Saya ingin tanya, sesuai hukum Musa tidak? Orang berzina harus dihukum sesuai hukum Musa tidak? Sesuai. Tapi apakah orang yang mencomot Alkitab pasti benar? Sudah. Maka Yesus justru menyatakan satu hal. Yesus pada saat mengatakan, di antara engkau yang tidak punya dosa, lempar. Di sini sudah melihat firman Tuhan harus diberitakan, yes. Kita harus kembali sesuai dengan hukum Musa, yes. Tetapi satu hal, yaitu apa? Saudara kekristenan menyatakan, saudara harus sesuai dengan hukum, hidup sesuai hukum Tuhan. Iya, tetapi jangan lupa, belas kasihan, compassion, itu juga ada di dalam kitab suci. Memang hukum begitu adil, tetapi keadilan Allah di situ juga ada compassion. Ada yang namanya belas kasihan, di mana Tuhan mengasihi orang berdosa dan mengindahkan orang berdosa, tidak lagi mengulangi dosa yang sama, tapi justru dia bertobat dan dia kembali hidup, tidak menjalani hidup yang benar. Saudara, inilah satu hal. Agama jika sudah kehilangan compassion, agama akan menjadi teroris. Di saat agama sudah tidak kembali kepada compassion, maka gereja apakah itu akan menjadi agama yang kaku. Dan pada saat agama sudah iman yang tidak lagi memiliki compassion, maka semuanya akan menjadi satu hal. Bagaimana setiap orang yang ada di dalamnya akan menjadi orang-orang yang memutlakkan apa yang mereka pikir tanpa mengikuti kepada konteksnya. Maka saudara coba lihat, satu jiwa kembali kepada Tuhan. Adik sulungnya, adik bungsunya sendiri pulang diterima oleh ayahnya. Dia melihat unfair di situ, dan akhirnya tidak ada lagi sukacita, tidak ada lagi compassion, tidak ada lagi belas kasihan. Satu jiwa kembali kepada Bapa. Bagi mereka itu adalah sesuatu yang perlu diprotes.
Maka bagi saya, anak bungsu, anak sulung, kedua-duanya sama-sama terhilang. Bedanya, yang satu terhilang di luar gereja, yang satu terhilang tetapi di dalam gereja. Maka saya melihat tiga hal di dalam diri sulung bungsu, ada juga di dalam diri akan anak sulung. Pertama, self-contained person inside the church. Ada orang yang mandiri, begitu mandiri, memakai Alkitab menjadi dasar akan segala sesuatu dan membanggakan dirinya sendiri. Inside the church, mereka memakai kitab suci dan menggerakkan segala sesuatu, tetapi tidak kembali kepada konteks yang benar, tidak kembali kepada compassion yang benar, tidak kembali kepada apa yang Tuhan berikan yang benar. Tapi mereka memakai kitab suci untuk menjalankan apa yang mereka anggap benar. Itulah orang-orang Farisi. Orang Farisi setiap hari merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan seringkali kita menganggap orang yang sudah merenungkan firman Tuhan siang dan malam pasti orang yang lebih benar dari kita. Salah. Jangan-jangan hidup saudara, jika saudara takut akan Tuhan dan setia kepada firman, saudara jangan-jangan lebih hidup cocok menjadi hamba Tuhan daripada seorang hamba Tuhan. Maka pada saat kita melihat di sini, banyak orang yang self-contained person inside the church dan kelihatannya memakai kitab suci, tapi mereka jauh daripada kitab suci. Berapa banyak hari ini orang Kristen jadi batu sandungan buat orang lain, apalagi dengan mereka memakai kitab suci. Maka jangan saudara anggap orang suci ada di dalam tempat ini. Tidak ada. Orang suci cuma ada di dalam Tuhan saja. Yang menilai orang itu suci atau tidak bukan manusia. Yang menilai orang suci itu adalah hanya Tuhan saja. Kedua, yaitu anak sulung ini bukan hanya jatuh dalam self-contained person, tapi juga memiliki arogansi inside the church, inside the family. Saudara coba lihat tadi, yang tadi main, mirip juga kan? Di saat dia menyatakan bahwa apa? Sudah anggap diri paling benar, adiknya sudah melakukan kesalahan, tidak ada mercy lagi, no more mercy. Sudah nilai diri paling benar dan mengatakan sudah tidak perlu lagi dipikirin papa, bunuh aja selesai. Maka sudah arogansinya begitu luar biasa, arogansi yang begitu menyala-nyala, arogansi yang menyatakan bahwa tidak perlu lagi ada compassion, no more compassion di dalam setiap apa yang ada dalam hidup orang berdosa. Berapa banyak hari-hari ini memakai kitab suci dan memakai arogansinya melayani Tuhan. Saudara, kemarin pada saat saya sudah dengar kemarin waktu di Jumat Agung, orang-orang Farisi, mereka menonjolkan diri secara lahiriah, pride mereka problem. Mereka memaksa sunat seperti orang-orang Yahudi. Mereka tidak mau menderita, sehingga akhirnya mereka pakai cara, yaitu kami lebih baik dari orang Yahudi. Kalau supaya orang-orang Kristen disunat, maka langsung dari orang Yahudi, maka mereka tidak akan dihukum. Sudah berapa banyak orang-orang Kristen yang seperti ini, mencari aman dengan arogansinya yang dalam dirinya. Ketiga, orang-orang yang memiliki self-rebellious inside the church, yaitu berada di dalam gereja, memakai kitab suci dengan arogansinya, dan akhirnya memiliki jiwa memberontak di dalam gereja, menghancurkan apa yang benar dan membangun apa yang dia anggap benar. Yesus disalib karena siapa? Bukan oleh orang yang tidak beragama. Yesus disalib oleh orang-orang yang melayani di dalam bait suci. Yesus bukan disalib oleh orang-orang yang tidak tahu tentang Tuhan. Justru Yesus disalib oleh orang-orang yang sudah belajar banyak tentang Tuhan, tetapi hatinya tidak kembali kepada Tuhan, tapi hatinya memberontak melawan kebenaran firman Tuhan, arogan terhadap dirinya, dan menjadi mandiri, dan menganggap tidak perlu lagi akan Mesias yang datang menurut Tuhan. Lebih baik Mesias datang menurut apa yang saya anggap Mesias harus datang. Maka sudah, self-contained person inside the church, memiliki self-arrogance inside the church, dan memiliki self-rebellion inside the church. Ini adalah sebuah kebayaan kedua selain dari kebayaan dari anak bungsu. Saudara, kalau melihat dalam kitab suci, atau saudara melihat dari drama tadi,
anak sulung pada saat mendengar semuanya itu, dia komplain. Dan pada saat dia komplain, dia mengatakan, tidak adil Papa. Dan akhirnya di situ sudah lihat dia meninggalkan tempat. Dan akhirnya seorang ayah harus duduk merenung di tempat. Di dalam kitab suci sudah akan temukan hal yang sama. Di saat itu seorang ayah sudah menjelaskan, kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kamu mengapa harus kukuai? Kenapa kamu harus untuk mengatakan bahwa apa? Tidak perlu lagi engkau komplain. Maka akhirnya di situ tercatat kitab suci, anak sulung pergi meninggalkan sang ayah. Dan cerita stop sampai di situ. Tetapi tidak peduli perumpamaan itu stop sampai di situ. Realita tetap berjalan. Yaitu apa, saudara? Realita tetap berjalan. Itu orang-orang Farisi meninggalkan Yesus di saat dia mengatakan bahwa apa? Siapa yang tidak berdosa boleh lempar batu. Akhirnya tidak satu pun. Satu demi satu pergi. Dan satu-satu persatu pergi. Akhirnya merencanakan, berkelompok dengan Herodian. Dan akhirnya menghukum Yesus, mengadili Yesus, dan akhirnya menyalibkan Yesus. Maka saya ingin tanya, kalau cerita tadi drama diteruskan, apa yang akan dilakukan oleh sang sulung? Saya akan berusaha untuk meneruskannya. Gitu. Dia kembali, dia bawa kursi, dia pukul Arya sampai mati. Dia akan tusuk hatinya sampai mati. Dia akan memaki-maki, kalau kau memang adalah ayah yang mengasihi aku, maka apa? Tunjukkanlah kepadaku. Yesus pada di atas kayu salib, orang-orang di bawah mengatakan apa? Bukankah kamu menyelamatkan orang lain? Sekarang selamatkan dirimu. Pada saat orang mengatakan bahwa apa? Bukankah kau adalah Mesias? Turunlah dari kayu salib itu. Maka sudah, orang-orang yang lancang mulutnya berkata kepada Tuhan, siapakah mereka? Bukan orang yang tidak beragama, bukan orang yang tidak pernah datang ke gereja. Orang-orang yang lancang mulutnya justru ada orang-orang yang berada inside the church. Saya pada saat menceritakan ini, saya sangat sedih karena fakta ditunjukkan terus-menerus sampai pada hari ini bahwa apa? Orang yang paling berani mengkritik dengan tidak benar, hati jahat, bukan orang di luar gereja. Orang yang paling berani memberikan akan satu statement yang paling jahat, justru orang-orang berada di dalam gereja. Maka saudara, mari kita bertanya, realita mereka menyalibkan Yesus, mereka memaki Yesus, mereka mempertanyakan Yesus. Kalau engkau adalah Mesias, turun dari kayu salib itu, maka kami akan percaya kepadamu. Kalau saudara jadi Yesus, saudara akan berkata apa? Kurang ajar kamu. Gua Yesus, kamu gak percaya. Gua ditantang suruh turun dari kayu salib. Bisa? Bisa. Tapi Tuhan, your will be done, not my will be done. Kehendak Tuhan jadilah, bukan kehendak. Maka sudah, anak sulung inside the church melakukan arogansi dan self-contained dan melakukan self-rebellious lebih kejam daripada orang-orang di luar gereja. Is that you? Is that you? Is that you? Saudara harus serius membaca dirimu. Siapakah kamu hari ini? Siapakah saya hari ini? Apakah saya hari ini adalah orang-orang yang seperti anak bungsu? Apakah saya adalah orang-orang yang seperti anak sulung? Dan hari ini, siapakah engkau, hei orang-orang yang terhilang? Tahukah engkau jalan menuju kebenaran? Hanya satu-satunya jalan, yaitu Yesus Kristus, yang adalah satu-satunya juru selamat. Dia datang menyatakan kemenangan atas hidup saudara dan saya. Yaitu apa? Dia rela datang dalam dunia menebus dosamu. Dia rela tersalib di atas kayu salib, meneteskan darah. Dan sudah coba bayangkan di mana setiap paku yang masuk di dalam tangannya,
Rasakan kesakitannya, kepahitan di dalam dirinya. Dia rela mengalami semuanya itu untuk hanya membereskan saudara dan saya yang tidak fair ini. Tetapi Tuhan mau mati untuk kamu, menebus dosamu, dan memberikan new hope, memberikan pengharapan yang baru, sehingga engkau diterima kembali, ditemukan kembali, dan saudara menemukan kembali tempat yang tidak layak buat kamu, tidak layak buat saya, tapi Tuhan bukakan buat kita. Maukah saudara, hei anak sulung, hei anak bungsu di dalam tempat ini, mari kembali pada Tuhan. Jangan keraskan hatimu. This is the day. Inilah satu hari. Saudara, bangun komitmenmu kembali kepada Tuhan. Sekarang kita bangkit berdiri bersama-sama. Dan saya rindu kita menaikkan lagu Respon Karena Allah Cinta. Dan biar lagu ini mengingatkan kita akan cinta kasih yang jauh lebih besar daripada apa yang seharusnya kita harus terima dalam keadilan. Setengah suara kita naikkan. Siapa yang berkata, Tuhan, hari ini saya mirip anak sulung. Saya mungkin di Indonesia seorang begitu setia melayani Tuhan. Saya melayani begitu banyak pelayanan. Tetapi saat jauh dari rumah, saya sudah tidak ingat lagi firman Tuhan. Saya sudah tidak ingat lagi kehidupan gereja. Saya lebih cocok, merasa cocok hidup di luar gereja. Saya tahu kebenaran, saya tahu Tuhan mengasihi saya, tapi saya sudah jauh meninggalkan Engkau, terlalu jauh. Dan mungkin saya berkata bahwa saya tidak layak lagi kembali dalam gereja. Tetapi hari ini Tuhan memberikan satu kesempatan lagi. Bangun komitmenmu kembali pada Tuhan. Hari ini masih ada kesempatan. Tuhan berkata, pulanglah hei engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan padamu. Dan sudah mungkin ada berjiwa anak sulung yang berkata, saya sudah melayani dalam rumah Tuhan, tapi saya tidak punya compassion, saya tidak punya cinta kasih, saya terlalu memutlakkan apa yang menjadi doktrin-doktrin, tetapi saya kehilangan compassion di dalam doktrin itu, sehingga akhirnya saya menjadi orang yang sangat kaku, saya menjadi orang yang jangan-jangan menjadi orang yang paling jahat di dalam gereja, karena tidak memiliki compassion. Dan hari ini siapakah dari saudara, saya mau kembali pada Tuhan, baik aku yang bermental anak bungsu atau mental anak sulung. Hari ini saya mau membangun komitmen kembali di hadapan Tuhan. Dan hari ini yang memiliki doa seperti ini, saya perintahkan saudara sekalian di hadapan Tuhan, angkat tanganmu dan jangan engkau mengeraskan hatimu, karena Tuhan melihat, Tuhan melihat, dan Tuhan
yang mengerjakan semuanya. Siapa yang punya doa seperti ini? Angkat tanganmu dan saya akan berdoa untuk saudara sekalian. Ada di antara saudara sekalian memiliki doa seperti ini. Jangan keraskan hatimu. Tidak usah saling lihat kanan ke kiri. Lihat kepada Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ada lagi. Jangan keraskan hatimu. Inilah hari di mana engkau kembali pada Tuhan. Ada lagi. Angkat tinggi-tinggi supaya saya bisa melihat. Puji Tuhan. Ada lagi. Jangan keraskan hatimu. Ini adalah hari di mana engkau belajar berespon, mengambil komitmen kembali di hadapan Tuhan. Ada lagi. Sudah bukan menjawab saya, sudah menjawab Tuhan. Tangan diturunkan. Kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih karena firman Tuhan diberitakan bagi kami untuk kami bukan keluar dari jalur cinta kasih. Kami mungkin sudah belajar dalam jalur keadilan, tapi kami kehilangan cinta kasih. Dan biarlah Tuhan yang terlalu mengasihi kami, Engkau mau membebaskan kami yang kurang beres ini, sehingga kami dapat melihat kemuliaan Tuhan, karena Tuhan yang menunjukkan kemuliaan melalui cinta kasih. Jangan biarkan hidup kami kosong. Jangan biarkan hidup kami tidak ada arti. Jangan biarkan hidup kami tidak ada makna. Tapi kami rindu ya Tuhan, hidup kami hanya diberikan di dalam diri Allah saja. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa syukur kami yang kami naikkan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami bersama-sama berdoa. For God so loved the world, He gave His only Son to die on Calvary's tree. From sin to set me free. Someday He's coming back. What glory there will be. Percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang dita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, disuruh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk saudara sekalian.